sesi ketiga. Narasumber kita ada Ibu Latifah Khazanah. Ibu, kami persilahkan. Mohon izin Pak Haji dari Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua PPP HDI Munawwar Halim, kemudian Ibu Dr. Sulistiawati MPH BPKH-RI, Bapak Kepala Divisi BPKH, kemudian Bapak Aji juga dari Intel. Saya takut sebenarnya dengan Bapak Intel, takutnya nanti dicatat gitu ya, saya ngomong apa gitu. Dan ini ada teman saya Bapak Rahmat, ini sama dari rumah moderasi, dulu kita sama-sama untuk kerja di rumah moderasi bersama Pak Intel gitu. Jadi saya tetap mengisi juga di Aceh Win Arab ini, ya itu di rumah moderasi. Dan teman sahib saya seperjuangan Bapak Kiai Dr. Habibuddin, ya ini adalah teman S3, teman S3 saya, dan dia kayaknya ada tepat waktu nih kayaknya lulusnya. Alhamdulillah. Panitia ketua panitia pelaksana yang salah satu yang merekomendasikan itu Bapak Badrun. Saya disuruh untuk mengisi di sini. Ini biar mana nih sanatnya gitu ya. Rekomendasi. Teman-teman, saya berizin untuk berdiri sejenak. Ya, saya kebiasaan pelatihan sih, jadi kayaknya harus ada berdirinya gitu, sehingga saya mengizinkan dari Pak Ibu Sulis, saya akan berdiri itu mendampingi teman-teman untuk apa namanya, sebenarnya saya session ya, yang pengalaman aja sebenarnya. Saya dari akademisi Pak, dosen Universitas Cendekia Alkitama, dan dari tahun 2005-2009 saya diberikan amanah untuk menjadi dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Teman-teman, yuk kita berdiri dulu. Jadi semuanya mohon berdiri. Supaya saya lihat tadi ada yang tempel-tempel untuk mendengarkan Bapak Intel gitu ya. Saya sedih banget tadi melihat intoleransi gitu, dan salah satunya saya bergerak di situ Pak, menjadi agen moderasi beragama. Kalau saya bilang, ingat nggak Bapak tentang tepuk pramuka yang ada juga? Tepuk sakit. Tepuk pramuka. Generasi Z kayaknya sudah ada ini. Kita itu tenang banget dengan tepuk pramuka. Satu kali aja dengarnya. Tepuk pramuka. Oke, kalau tadi saya bilang satu, tepuk itu tadi ditambah apa ya? Hah, gitu ya. Ini aja dulu deh. Satu berarti tak, gitu ya. Kalau saya bilang dua berarti tak, gitu ya. Terus kalau tiga berarti tak, ya. Konsen. Satu. Tepuk satu. Udah dua aja. Tepuk dua. Tepuk tiga. Ya, sekali lagi. Tepuk tiga. Ya. Yang tadi ngantuk sudah mulai belum? Saya dulu Bapak.
berarti salamannya ke sebelah kanan. Kalau saya bilang hello, salamannya ke sebelah kiri. Iya. Saya bilang hello. Oh, berarti cantik. Jadi pindah sambil salaman gini Pak. Set, terus pindah gitu ya. Ya. Jadi hai. Halo. Gini Pak. Iya, iya. Apa namanya, berhadapan berdua. Oh, tapi nggak susah ya, ini harus selesaikan. Iya, harus Ketua panitia mundurkan diri. tepuk dua. Masih ingat. Tepuk satu. Tepuk tiga. Silakan duduk. Mas Badrudin, ayo Ini sangat penting bagi kita bahwa kalau masjid adalah pusat peradaban Islam, kenapa hari ini masjid jarang sekali terlibat dalam membentuk pola asuh dan pendidikan anak di rumah? Ada yang mau jawabnya? Ya, kalau masjid adalah pusat peradaban Islam, jadi kan kita anggap bahwa bagaimana kenapa masjid itu dibilang pusat peradaban Islam? Kita tahu sejarahnya semua ya Pak ya, bahwa Nabi Muhammad itu membangun pemerintahan melalui masjid. Di situ bagaimana pemerintahan itu berarti di situ ada hukum, di situ ada strategi, di situ ada pendidikan, di situ ada ekonomi, di situ ada budaya. Nah, berarti kan itu pusat dari peradaban di pada masa Rasulullah. Nah sekarang, kenapa kemudian bahwa kita, karena saya berbicara tentang perempuan dan perempuan itu adalah madrasatul ula, gitu ya? Kenapa jarang sekali kita melihat terlibat perempuan-perempuan itu terlibat di masjid? Kalau enggak itu paling banter menjadi seksi konsumsi, ya enggak? Pencari dana, pencelengan, ya. Itu apa namanya peran yang dilakukan selama ini oleh perempuan. Atau setidaknya ngaji, kasih tahlil, ya di masjid-masjid, selawatan, yang kemudian tidak menggambarkan sebuah komunitas yang membangun peradaban Muslim, baik Muslim maupun Muslimah. Kalau saya bicara tentang Muslim dan Muslimah, padahal kita tahu masjid itu penting. Nah, kalau hal demikian maka ada salah satu mata rantai yang hilang antara masjid dan keluarga. Ya, tadi kalau Ibu bilang tadi bahwa imam itu tidak hanya sekedar menjadi pemimpin sholat, tetapi harus menjadi pemimpin umat. Tadi itu jawabannya apa Bu? Saya dari mana Bu? Tapi lupa. Jangan hanya, tapi harus. Jangan hanya imami, tapi hanya menjadi jangan imam masjid tapi imam sholat. Kenapa? Jangan hanya imam sholat tapi imam masjid. Iya, tapi ada bahasanya ngopeni, iya ngopeni gitu. Oh, kalau imam masjid. Jadi imam masjid itu tidak hanya imam tapi ngopeni juga. Makanya ngopeni umat itu ya kalau misalnya sakit dia tahu gitu kan. Kalau misalnya dia menikah tahu, kita kan tahu. Jadi saya membayangkan kalau zaman Rasulullah itu semua keperluan keluarga itu dipenuhi oleh masjid. Artinya ada wadahnya, ada lembaganya. Jadi kalau misalnya lahiran dipenuhi oleh masjid, artinya bukan ekonomi ya. Bagaimana aturan-aturan terhadap lahiran, sunatan, pernikahan, begitu, kemudian kematian itu harusnya selesai di masjid. Kalau zaman dulu itu ada pemerintahan dan agama, Nabi itu menjadi pemimpin agama dan pemimpin pemerintahan, berarti seharusnya kita itu masjid tidak hanya sekedar sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai tempat semua urusan yang ada di dalam kebutuhan keluarga-keluarga.
Saya membayangkan, saya hanya sharing saja, waktu saya pendidikan di Prancis, jadi yang saya cari itu adalah masjid pertama kali, karena kita tahu bahwa Prancis itu adalah termasuk orang yang rasis ya, iya, sangat rasis dan ateis. Meskipun banyak gereja-gereja di sana, jangan harap kemudian gereja itu seperti masjid Jumatan di sini kalau ada minggu, sama aja Pak. Jadi nggak ada. Waktu itu saya bertemu dengan teman yang sesama di sana, laki-laki. Waktu itu ada kerja kelompok, kemudian dibawa ke kafe. Saya ditanya, kamu mau minum apa gitu kan? Saya minum coklat aja. Terus yang ditanya yang lainnya, wine gitu lah. Kenapa kamu nggak mau minum wine? Karena agama saya melarang saya untuk meminum wine. Kenapa kamu itu percaya dengan agamamu? Apa yang sudah agamamu bantu terhadap kehidupanmu sehingga kamu sangat percaya dengan agamamu, gitu kan? Bingung dong saya. Jadi saya bingung bapak-bapak waktu itu apa ya Allah, apa ini jawabnya gitu kan? Ternyata terus kemudian saya bilang bahwa jika saya lagi susah, hati saya tidak nyaman, gundah gulana, saya memohon kepada Tuhanku dan Tuhanku memberikan ketentraman dalam hati saya. Saya bilang gitu. Saya balik terus. Kamu beragama apa? Saya tidak beragama. Saya terakhir masuk gereja itu umur 8 tahun diajak ibuku. Habis itu menjadi hak saya apakah saya menolak atau tidak. Jadi mereka itu banyak tidak beragama. Tapi kemudian dengan masjid di luar negeri, baik itu. Jadi saya selain mendapatkan waktu itu kesempatan beasiswa ke Prancis, mendapatkan kesempatan untuk penelitian S3 saya di Belgia, ya di Belgia. Itu sama Pak. Begitu saya mencari masjid, saya iri dengan masjid-masjid yang ada dengan masjid-masjid yang ada di sana. Di sini tuh masjidnya megah-megah Pak. Di sana hanya kotak kayak ruko, ya. Kalau kan tidak bisa dibilang itu ruko itu yang gede ya. Kalau yang kecil yang ngumpet-ngumpet itu ya benar-benar tidak ada dulu. Saya kalau misalnya ke sana itu benar-benar sama orang muslim di sana itu dikasih botol aqua, suruh minggir sedikit untuk ke emperan begitu untuk wudhu, dan dikasih uang yang sempit dan bau gitu ya, dan bau itu kalau yang karena tidak punya akses itu ngumpet dari pemerintahan sana. Termasuk misalnya saya sholat ketika belajar di kelas itu saya sholatnya itu di toilet yang handicap itu Pak, yang untuk orang yang pakai roda gitu ya. Jadi ada waktu nyempil sedikit gitu, terus kemudian saya sholat dengan berdiri. Kalau nggak begitu tidak boleh, ya tidak boleh. Saya pernah itu sholat cuma gini-gini di taman aja dimarahin gitu ya. Jadi di taman terus saya pakai sholat sambil duduk, itu aja dimarahin. Jadi memang tidak boleh menggunakan atribut-atribut baik itu agama apapun. Jadi Islam Kristen itu tidak mempunyai tempat di Eropa, khususnya di Prancis dan Belgia yang saya tahu ya. Nah, setelah saya menemukan waktu di Prancis menemukan masjid, subhanallah bahwa masjid itu memang menjadi pusat peradaban orang muslim di sana. Ya. Jadi kalau misalnya dia tidak mempunyai tempat pusat peradaban di situ, bagaimana nasib anak-anak yang setiap hari melihat orang berciuman di mobil, di kereta, itu dengan bebasnya berciuman di taman-taman, di jalan-jalan, dan membuka auratnya di mana-mana? Saya yakin peradaban Islam tidak akan tumbuh di sana. Ternyata sekarang malah juga persentase untuk umat muslim di Eropa itu meningkat pesat. Ya, berarti ada salah satu tempat, kalau di dalam teori Emil Durkheim itu bahwa ada satu lembaga sosial yang itu membentuk karakter ya, dari komunitas itu. Berarti ada sesuatu kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan terarah untuk membangun peradaban umat Islam. Dan itu di daerah-daerah yang ya kalau tahu di sana Pak, sebelah kamar saya itu kalau tiap malam pakai gedung gitu ya. Jadi sudah biasa kalau itu.
kemudian berangkat kuliah, bla 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 bla. Itu teman-teman biasa saja seperti itu. Bagaimana kemudian di ruangan terbuka itu sudah tidak, kita itu tidak punya hak untuk memberitahu, dan itu menjadi hak yang ke-12 kalau menurut kita di sini ya, hak yang ke-12, dan itu biasa saja. Nah, itu ada masjid yang kuat dengan sangat, meskipun di depannya masjid itu ada pistol laras panjang gitu, yang waktu itu saya sempat sholat Jumat. Jadi kalau saya di sana rajin Pak, sholat Jumat itu sebagai satu tempat saya untuk mengadu dan bertemu dengan orang yang seiman gitu. Jadi dengan berbagai negara di sana terus ketemu, meskipun kita tidak kenal, tidak itu, ya Allah kayak ketemu. Jadi al-muslim wa akhul muslim yang di Indonesia tidak terasa sama sekali. Bahkan kita itu berantem dengan sesama muslimnya di sana. Hitung-hitung saya mengatakan kamu organisasinya apa? Muhammadiyah atau NU atau apa lagi? Wasiyah ya. Iya. Kemudian itu enggak. Yang penting beragama Islam itu menjadi orang yang salah satu untuk kita tempat untuk bersandar. Jadi sangat-sangat Islam, kondisi agama Islam itu menjadi satu berkat banget di negara minoritas. Jadi teman saya yang dari Maroko itu tidak pernah sholatnya itu hanya 3 kali, padahal kalau di Indonesia kan 5 kali. Nah di Maroko itu 3 kali. Jadi duhur itu tidak ada. Jadi kalau sholat itu saya tanya, katanya maghrib dengan isya, kan? Kemudian duhur dengan asar, kemudian subuh. Dan sebelumnya itu boleh dilakukan 1 menit menjelang duhur. Jadi waktunya sholat itu ya serentang waktu sebelum waktu datangnya waktu sholat selanjutnya ya. Dan dia nggak pernah sholat Jumat, saya lihat, karena waktu sholat Jumat kan dia nggak sholat. Saya nggak tahu ya kalau di luar itu, tapi nggak pernah sholat. Tapi itu menjadi salah satu teman karib saya yang paling saya percaya gitu. Selain teman-teman itu dia tidak mau dengan saya karena rasis ya. Pada saat ada tugas kelompok begitu, saya mana ada Pak, saya cuma sendirian aja, nggak ada yang namanya orang yang se-Asia. Sama dosen saya dibilang, kamu nanti kelompoknya sama Asia saja, Jepang, Cina gitu ya, Malaysia nggak ada waktu itu, waktu satu kelas sama saya. Mereka juga nggak mau sama saya karena saya pakai kerudung ya. Jadi nggak ada Pak, saya kelompok sama siapa? No, nggak ada. Di sini nggak ada. Jadi memang sangat luar biasa rasisnya di sana itu, sehingga pada saat ada bom waktu itu 2016 di Paris itu berdampak pada saya, dan saya tidak bisa keluar rumah selama 1 bulan, itu nggak bisa. Karena begitu saya muncul semua pada lari. Sampai kemudian nilai kuliah saya juga ada beberapa yang tidak lulus karena rasis itu. Nah, artinya saya kembali kepada semula bahwa masjid kita yang hidupnya bebas sekarang ini dan merdeka untuk melakukan, yuk kita bersama-sama mengaktifkan bagaimana menguatkan nilai-nilai kita, membangun peradaban kita. Jangan sampai nanti peradaban kita yang sekarang sudah diobrak-abrik oleh digital, menurut saya anak-anak remaja kita sudah tidak mau ke masjid lagi. Kalau sudah lulus SD itu nggak mau pergi ke masjid. Jadi anak TK masih mau TPA sampai SD, dia TPA mau lulus ikro atau nggak ikro. Kalau udah SMP dia nggak mau lagi ke masjid karena sudah gede, merasa sudah gede. Nah ini adalah kayaknya tugas dari teman-teman semuanya yang remaja masjid itu, bagaimana mengisi remaja masjid tetapi tidak tertinggal dengan digitalisme. Jadi itu bagaimana masjid sekarang itu ada wifi, ya kan? Sehingga anak-anak remaja masjid itu memang ngumpul di masjid, misalnya kita tertarik dengan wifi pertama kalinya, kemudian kita mengarahkan dan terdapat kajian-kajian dan interaksi komunikasi yang lebih baik. Nah, di sini ada gerakan yang kemudian mengatasnamakan syariat bahwa perempuan tidak boleh sholat di masjid.
Dari mana? Kan mungkin ada sebagian ini, tapi di dalam sebuah hadis nanti dibaca aja ya, nanti mau di share di apa namanya di teman-teman peserta ini, bahwa di situ Nabi Muhammad juga boleh ya memberikan kesempatan kepada wanita untuk pergi ke masjid, tidak hanya sholat. Sekarang sholat aja yang digembor-gemborkan sekarang adalah sholat perempuan lebih baik sholat di rumah pun itu dikasih lagi Bu sama mereka di kamar ya, di kamar. Bagaimana dia bisa kemudian berdakwah karena al-umum masuk ulah ini kalau kita tidak memberikan tawadan kepada anak-anak kita, baik wanita maupun laki-laki anak kita, untuk pergi digandeng bersama-sama ke masjid ya. Kita kan sulit kalau kita misalnya menuntut bapak-bapak untuk pergi ke masjid, menuntut setiap 5 waktu untuk pergi ke masjid, karena bapak-bapak ini kan tugasnya adalah untuk mencari nafkah. Nah, kalau ibu-ibunya sudah dilarang ke masjid, jangan harap kemudian anaknya nanti akan senang untuk pergi ke masjid. Di masjid itu nggak ngapa-ngapain kok Pak, nggak pakai listrik yang menor-menor, terus kemudian juga kita pakai mukena dari luar, kecuali kalau memang ke masjid itu dengan merusak syariahnya. Jadi memang niatnya sudah berbeda. Ini yang harus kita sosialisasikan kepada teman-teman kita, putri, bagaimana kita memakmurkan masjid dengan diawali dengan sholat, kemudian kita akan melakukan diskusi-diskusi. Tapi banyak yang kita terima insert dari Bapak Aji maupun dari Ibu Sulis, bahwa ternyata masjid itu ada marbot itu kan bisa dikelola oleh ibu-ibu, karena yang dekat dengan jual beli itu ya ibu-ibu. Bagaimana Khadijah itu kan dia juga berdagang gitu. Dan kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak bisa jadi dikasih modal awal pertama 100 juta, kemudian habis karena utang-utangnya nggak berani untuk nagih. Tapi kalau ibu-ibu kan tidak, manajemennya bagus, ibu-ibu pencatatannya juga bagus. Kalau bapak-bapak ya kalau masalah uang kayaknya kenapa kemudian diberikan pendamping perempuan, kayaknya memang kalau dalam Jawa itu perempuan itu jadi apa, bukan yang itu loh, jadi jaringan itu adalah sebagai bendahara rumah ya. Jadi bendahara rumah dari bendahara rumah. Nah, Bapak Ibu dan kakak-kakak semua, adik-adik semuanya, bahwa sekarang sudah kita harus memberikan counter kepada sahabat-sahabat kita yang sesama muslim yang itu membatasi perempuan-perempuan itu untuk berkiprah di masjid. Karena kita tahu bahwa dari perempuanlah lahir peradaban-peradaban itu. Banyak hal yang kita akan lakukan di dalam masjid itu. Kalau kita menengok perjalanan Nabi, ya, perjalanan Nabi bagaimana masjid itu bisa menjadi pusat apa saja, bisa menjadi tempat posyandu, bisa menjadi tempat olahraga, meskipun tidak di masjid ya tentunya, tapi itu bisa menarik pada awalnya, begitu kan? Bisa tempat untuk bernegosiasi secara ekonomi, ya, bisa untuk politik misalnya, gitu kan? Bisa aja saat itu nanti menggunakan semua urusan-urusan keduniaan maupun agama itu di dalam masjid. Yuk kita kembali seperti teman-teman kita yang di Eropa itu luar biasa. Saya di sana itu merasa menemukan rumah. Jadi masjid itu menjadi rumah orang muslim. Tapi sekarang banyak masjid itu dikapling-kapling ya Pak ya. Masjidnya orang ini nggak boleh, yang ini masuk. Masjid ini nggak boleh, orang ini masuk. Nah itu bagaimana? Kalau melihat, saya tidak yakin kalau ini dibiarkan oleh Bapak Aji misalnya, kemudian ini dibiarkan sendiri 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang akan sama seperti ini. Justru malah eksklusivitas itu akan terus terjadi dan bentengnya itu semakin tinggi kalau kita tidak pernah mensosialisasikan dan mencoba membongkar dikit-dikit dari dari tembok yang terus disusun oleh sahabat-sahabat kita juga sebenarnya ya, sahabat-sahabat muslim juga yang mungkin tidak sepadan dengan kita ya. Tidak sepadan dengan kita itu artinya bahwa benar-benar memang orang tua itu ya konco wingking ya, konco wingking bukan garwo. Konco wingking itu teman belakang yang digunakan hanya kita perlukan saat kita butuh.
butuh sen panggil, butuh makan panggil, butuh apa lagi ya, butuh nyuci panggil ya. Tidak hanya itu, tapi benar-benar garwo, sigare nyawa itu kalau di dalam ya Adam dan Hawa itu memang terbuat dari memang untuk di samping, bukan di belakang maupun di depan, tapi sebuah partner yang seharusnya ini disosialisasikan oleh kita yang sekarang mempunyai literasi yang baik ya tentang bagaimana partner antara laki-laki dan perempuan. Di dalam ayat juga dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan wal mu'minuna wal mu'minat gitu kan, itu saling membantu dalam kemakrufan dan nahi mungkar. Berarti di situ kan ada partner. Kalau kita lihat aja di organisasi kemasjidan, itu perempuan itu hanya bagian itu Pak, hanya bagian yang bawah kewanitaan gitu ya, program keperempuanan, pemberdayaan perempuan yang di situ ya tidak lepas dari domestik ya, keperluan domestik. Padahal perempuan kalau diberi pada zaman Rasulullah, bagaimana Aisyah dengan hadis 3.000-nya apa Bu? Bapak sekarang hafal hadis berapa sih? Ya Aisyah ada 3.000 hadis dan dia menjadi murid-muridnya kita sahabat, bukan hanya sahabat. Nah kalau demikian, apakah perempuan itu hanya bisa diberikan kesempatan untuk menjadi saksi konsumsi dan mencari dana saja? Kan tidak, gitu ya? Kan tidak. Harusnya perempuan menjadi setara. Kalau misalnya bagian dakwah ya ada dakwah, di situ ada perempuannya. Bagian pendidikan, bagian ada perempuannya. Jangan diambil alih semuanya, gitu ya. Karena perempuan ini adalah cara strategis untuk membangun peradaban komunitas kita. Ini pengalaman saya juga di perumahan saya. Saya ada di perumahan di Samas di sini, Sawangan sini, membangun masjid itu dari 2002 yang saat itu tidak saya pergi ke perumahan itu tidak ada apa-apa. Jadi fasumnya kemudian saya minta ke bagian developer diberikan tempat dan di situ dibangun sampai sekarang alhamdulillah masjid itu digunakan sekolah dari hampir semua yang bisa dihitung waktu itu yang pakai jilbab itu cuma hanya 3 dari IIKI 1, saya dari UIN tentunya, kemudian ada 1 dari pesantren PTIK kalau nggak salah. Nah itu sekarang hampir semua umat Islam yang ada di perumahan itu memakai jilbab. Tentunya tidak melulu itu ya, tentunya sekarang ada memang pergeseran nilai orang Islam itu sedang pakai jilbab. Artinya isi dari masjid itu sampai hari ini masih ada sekolah dari pagi, dari jam 9 setelah selesai di rumah sampai jam 11 siang itu kita mengaji itu dalam arti tidak hanya mengaji kita, tapi mengaji tentang parenting. Jadi hari Senin siapa sih kebagian hari Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ada semuanya. Mulai dari belajar membaca Al-Quran ya, itu setiap hari kita membaca Al-Quran setiap hari jam 8 sampai jam 9 itu setiap hari. Nah kemudian ditambah lagi ada masuk ibu ibad gitu ya, Riyadhus Shalihin, kemudian ada parenting. Jadi ada parenting, kemudian banyak hal di situ, ada kesehatan. Sesekali kita mengambil bekerja sama dengan puskesmas untuk pensi. Nah sekarang di sana itu manual semua dari kita yang umurnya 25 sampai 30-an, sekarang hampir 4 paling muda itu 45 sampai 50 sampai 60-an itu setiap hari kayak sekolah ke masjid. Dan alhamdulillah anak-anak itu bebas berkeliaran kemana saja dan itu aman, semua saling menjaga. Nah inilah yang dimaksud di dalam Pirik Purdu ya, Pirik Purdu itu konsepnya bahwa kita secara kolektif bisa membangun peradaban itu asal ada tempatnya. Jadi tempat yang kolektif, di kolektivitas, dan masjid menjadi pusat. Di situ ada TPA, di situ ada masjid taklim, di situ ada bank sampah, di situ ada olahraga, di situ ada
toko, ya, ada toko juga di masjid itu. Dan setiap minggu bapak-bapak ada subuhan, kemudian olahraga, kerja bakti. Udah semuanya akan menjadi tadi al-muslimu akul muslimu itu benar-benar memang terjadi. Tapi memang tidak mudah ya, memang ada banyak orang yang tiba-tiba ingin ada di masjid itu, kemudian dia ingin berdakwah. Kita punya aturan, punya SOP. Jadi kalau ada orang yang mau berdakwah di masjid, silakan untuk nginep di masjid, tetapi harus mengikuti pola kita. Jadi harus itu ngaji kita. Setiap hari dia ngaji, kemudian minggunya kita harus ngaji. Dia harus menjadi pendengar, bukan menjadi penyampai. Itu lama-lama nggak betah. Lama-lama nggak betah. Seminggu dia udah keluar. Dan dari situ tidak boleh ada misalnya organisasi kemasyarakatan apapun, baik itu dari Muhammadiyah, Muhammadiyah, NU, Muslimat, Salimah misalnya, untuk mengisi masjid itu tidak boleh digunakan untuk itu, karena itu nanti akan mempengaruhi, karena sudah bermain politik gitu ya. Tapi itu boleh dilakukan untuk orang di situ mau apa saja boleh, mau menikah mau apa, tapi tidak berdasar dari organisasi luar. Meskipun di situ ada orang NU, dia kemudian meminta izin untuk menggunakan masjid, kita tidak boleh, ada SOP-nya. Untuk apa? Untuk membangun tadi peradaban tadi. Di situ tidak hanya orang NU saja. Nanti kalau diperbolehkan, semuanya akan menggunakan itu, kemudian ada bentrok-bentrokan. Jadi kita memang menjadi Islam yang Islam rahmatan lil alamin bagi siapa saja. Kalau dia masuk untuk ke organisasi-organisasi lainnya, silakan di luar. Boleh, ya, boleh. Tapi begitu masuk di perumahan itu, di masjid itu, kita harus melebur menjadi satu, bahwa menjadi generasi yang rahmatan lil alamin. Jadi itu semuanya adalah ya salah satu pelajaran yang saya ambil di luar, bahwa di situ di sana itu, sampai saya itu waktu lebaran di sana mendapatkan baju baru setiap hari diberikan, benar-benar memang musafir fisabilillah. Saya menjadi orang yang menuntut ilmu dan itu dipikirkan ya. Kalau terawih dijemput pakai mobil, karena tahu saya adalah pelajar gitu ya. Nanti kamu ini ya buka di sana 30 hari di masjid. Benar-benar memang semua orang muslim itu bukannya di masjid, karena mungkin sedikit ya. Kalau di sini kan berapa banyak nanti dana yang akan masuk. Jadi artinya bahwa kita harus mengembalikan esensi masjid itu menjadi pusat aktivitas bagi umatnya, tanpa membedakan apapun itu mazhabnya, ya, apapun itu mazhabnya. Jadi jangan dianggap ini masjidnya orang NU, ini masjidnya orang Muhammadiyah, ini masjidnya orang Wahabi, ini masjidnya orang Salafi. Jangan begitu. Kalau itu pasti ada eksklusivitas di situ. Bagaimana kita tetap menjaga inklusivitas, tetapi kemudian ada menghargai orang-orang yang memang punya pandangan lain, tapi tidak di situ. Ya. Ada kelompoknya sendiri kalau dia memang membawa kelompoknya. Ini harus terbuka untuk siapa saja. Jadi mungkin itu saja pengalaman. Kalau masalah teori dan lain sebagainya nanti bisa ini di-share dari panitia, mungkin bisa nge-share ke teman-teman yang ada di sini, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu spirit kita, motivasi kita bagaimana mengembalikan fungsi masjid, bahwa jangan enak-enakan bahwa kita di sini menjadi mayoritas Muslim, tetapi di dalamnya saya lihat sangat fokus. Ya, diambil sedikit apa yang dikatakan oleh Pak Haji tadi itu benar. Diambil sedikit saja, kita itu sudah jebol tentang masalah apakah kita itu sah mengucapkan haram atau enggak mengucapkan selamat Natal saja itu sudah berantem. Padahal itu bukan esensinya, bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji. Itu hubungan dengan manusia. Itu saja bisa berantem. Jika ibu mengucapkan, berarti ibu percaya bahwa Isa itu adalah Yesus, dan Yesus itu udah banyak pikirannya itu terlalu pintar, jadi terus bisa mengutik-utik itu sehingga kemudian kita
benar ya, benar ya. Jadi begitu. Jadi hal yang kecil itu kita sudah mudah untuk diprovokasi. Kalau kita belajar tentang moderasi beragama, dengan nanti kita mengkaji bagaimana kita melalui expert analisis, kayaknya nggak sampai kayak gitu ke situ. Nanti kapan-kapan kayaknya prima ini harus ada moderasi beragama nih Pak Rahmat, supaya nanti menganalisis masalah-masalah sosial itu tidak langsung diterang-terangkan, tapi bagaimana kita menganalisis ada apa di balik itu. Kalau Pak Ito kan bukan yang muncul di permukaan, tapi apa yang terjadi di bawah lautan ini, pasti itu yang dimenjel ya. Bukan orangnya yang bacok atau yang nembak, tapi siapa dalam di bawah itu pasti ada. Itulah analisis, expert analisis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan kepada Ibu Latifah atas pemaparan yang sangat mendalam dan reflektif. Hadirin sekalian, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara seminar nasional, yaitu dengan tema Merajut Ukhuwah Menyamai Peradaban. Semoga apa yang telah disampaikan oleh para narasumber kita dapat menjadi ilmu bermanfaat yang dapat kita implementasikan, dan seperti yang disampaikan oleh Ibu Susi Sukmawati tadi, semoga hadirin di sini menjadi imam masjid, tidak hanya menjadi sekedar imam sholat saja. Jadi imam masjid yang mengayomi para jamaah, dan dari Bapak Haji juga kita belajar banyak kasus-kasus yang kita bisa menjadi lebih kritis dan memahami, dan tidak jadi ikut terbawa emosi ya Pak. Dan khususnya bagi kaum perempuan juga berperan penting dalam kemaslahatan dan perkembangan zaman saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan, namun sangat banyak ilmu. Terima kasih Bapak Ibu, saya ucapkan sangat banyak ilmu yang saya dapat hari ini, dan teman-teman semuanya hadirin yang berbahagia. Ibu izin selanjutnya kita ada sedikit kisah, mungkin bisa diserahkan oleh kedua kepada Bapak Munawar Khalil, diharapkan bisa mengambil tempat untuk sedikit penyerahan. Terima kasih.